Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah PSAK 17 tentang sewa. PSAK 17 ini adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Standar ini berlaku efektif per 1 Januari 2012, menggantikan PSAK 30, yaitu sewa. Definisi sewa. Ya, menurut PSAK 17, sewa adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset selama periode waktu tertentu. Aset yang disewa dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan aset lainnya. Kemudian tentang klasifikasi sewa. PSAK 17 mengklasifikasikan sewa menjadi dua jenis, yaitu 1. Sewa operasi. Sewa operasi adalah sewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset selama periode tertentu. Penyewa tidak mengakui aset dan liabilitas atas sewa operasi dalam laporan keuangannya. Sebaliknya, penyewa hanya mengakui beban sewa selama periode sewa. Yang kedua adalah sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan yaitu sewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset selama periode waktu yang substansial dari umur ekonomis aset. Penyewa mengakui aset dan liabilitas atas sewa pembiayaan dalam laporan keuangannya. Aset tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang disewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, tergantung mana yang lebih rendah. Liabilitas diukur sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Kemudian tentang pengukuran sewa. Pengukuran sewa operasi dilakukan dengan cara mengakui beban sewa selama periode sewa. Beban sewa dihitung dengan mengalihkan jumlah pembayaran sewa minimum dengan metode garis lurus atau metode bunga efektif. Pengukuran sewa pembiayaan dilakukan dengan cara mengakui aset dan liabilitas atas sewa pembiayaan. Aset tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang disewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, tergantung mana yang lebih rendah. Liabilitas sendiri diukur sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Kemudian tentang penyajian sewa dalam laporan. Penyewa menyajikan sewa operasi dalam laporan rugi laba sebagai beban sewa. Penyewa juga mengungkapkan informasi berikut dalam laporan keuangannya. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa minimum yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan berikutnya. Yang kedua, total jumlah pembayaran sewa minimum yang belum jatuh tempo. Yang ketiga, jumlah liabilitas sewa yang belum dibayar. Kemudian, penyewa menyajikan sewa pembiayaan dalam neraca sebagai aset dan liabilitas. Penyewa juga mengungkapkan informasi berikut dalam laporan keuangannya. 1. Jumlah aset dan liabilitas sewa. Yang kedua, metode pengukuran yang digunakan. Kemudian yang ketiga, jumlah pembayaran sewa minimum yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan berikutnya. Yang keempat, yaitu jumlah total pembayaran sewa minimum yang belum jatuh tempo. Kemudian tentang pengungkapan sewa. Penyewa dan lessor mengungkapkan informasi berikut dalam laporan keuangannya. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa minimum yang akan jatuh tempo selama 12 bulan berikutnya. Yang kedua, total jumlah pembayaran sewa minimum yang belum jatuh tempo. Yang ketiga, jumlah liabilitas sewa yang belum dibayar. Kemudian selain itu, lessor juga mengungkapkan informasi berikut dalam laporan keuangannya. Yang pertama, jumlah pendapatan sewa yang diakui selama periode berjalan. Yang kedua, jumlah aset yang disewakan. Yang ketiga, jumlah aset yang telah dikembalikan ke penyewa. Kesimpulannya adalah, PSAK 17 memberikan kerangka akuntansi yang relevan dan adil untuk transaksi sewa. Standar ini mengakui bahwa sewa pembiayaan memiliki substansi yang sama dengan pembelian, sehingga penyewa harus mengakui aset dan liabilitas atas sewa pembiayaan.